Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup, dan juga selalu mendapatkan berkah di bulan Ramadan ini. Sebelum kita mulai ceritanya, kita awali dulu dengan berdoa sesuai kepercayaan masing-masing agar terhindar dari gangguan ketika menyimak ataupun setelahnya. Berdoa, mulai. Episode kali ini ada kiriman cerita sebuah pendakian mistis di Pegunungan Meratus oleh Bang Ocang. Baik, teman-teman Ada Apa Gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Halo sahabat Ada Apa Gerangan, perkenalkan nama saya Ocang, teman mendaki Om Dika dari Kalimantan. Setelah sejak lama hanya menjadi pendengar setia di channel ini, saya pun jadi tertarik untuk bercerita, walau Om Dika juga ikut andil mendorongku untuk berbagi kisahku ketika mendaki di beberapa gunung di Kalimantan. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk Mas Tama yang sudah sudi membawakan pengalaman mistis dan aneh saya di channel Ada Apa Gerangan. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari pengalamanku ini. 15 Februari 2021. Di Senin malam, saya bersama Om Dika sedang asik bersantai di sebuah kedai kopi yang baru buka di kota tercinta kami, di mana tak sengaja Om Dika bertemu dengan teman lamanya dulu di organisasi pecinta alam. Dua teman yang sudah lama tak bertemu ini pun langsung bercengkrama layaknya dua sejoli yang sudah lama tak bertemu, tapi tanpa cipika-cipiki ya. Sebut saja namanya Thomas yang kebetulan adalah owner dari kedai kopi tersebut. Dalam pikiranku, ini bakal dapat minuman gratis sih. Dalam acara ngalor ngidul di malam tersebut, Thomas pun mengajak kami semua untuk ikut mendaki di salah satu kaki Gunung Meratus yang memiliki pesona keindahan yang luar biasa yang membuat aku dan Om Dika akhirnya tertarik. Apalagi Om Dika yang memang lagi panas-panasnya kembali ke hobi lamanya ini. Ditambah kegagalannya ikut mendaki ke Gunung Lawu bersama Bang Ube dan Tama di tanggal 12 Februari dikarenakan istri Om Dika yang galak. Sedikit bocoran ya, Om Dika itu salah satu tipe cowok yang suka mengalah dengan istri. Oke, lanjut ke cerita. Setelah mengecek beberapa video di YouTube tentang gunung tujuan kami pun langsung setuju dengan ajakan Thomas tersebut. Dan tanggal 21 Februari pun kami putuskan menjadi tanggal keberangkatan kami semua. Tibalah waktu keberangkatan kami di hari itu, di mana aku dan Om Dika menuju ke sekretariat organisasi bentukan Thomas. Dan alangkah aku terkejutnya ketika di sana kami berdua sudah disambut oleh Thomas, Adit, Gian, dan beberapa gadis muda yang juga sehobi dengan kami. Sebut saja mereka Fanny, Fitri, dan Yuli. Setelah mengadakan briefing singkat dan pengenalan, kami semua pun berangkat, di mana tim kami semua berjumlah 8 orang, 5 laki-laki dan 3 orang bunga gunung. Awal perjalanan, semua berjalan lancar tanpa ada hambatan yang berarti. Semua masih kami lewati dengan sukacita dan keceriaan. Kami pun menyempatkan singgah di sebuah minimarket yang mempunyai 3 lambang merah, biru, kuning yang mungkin teman-teman sudah tahu ya namanya. Di sini aku diherankan oleh tingkah Yuli yang isi tas karirnya sengaja dia kosongkan dan hanya dikhususkan untuk cemilan saja. Om Dika pun langsung menyematkan gelar Miss Alfamart berjalan kepada Yuli dan disambut canda tawa oleh kami semua. Bayangkan aja bro, tas ukuran 40 liter isinya cuma cemilan aja. Setelah itu perjalanan kami lanjutkan.
rombongan kami pun terpisah menjadi dua rombongan. Aku dan Om Dika berada di rombongan pertama, masih merasa aman aja. Namun tidak pada rombongan kedua, di mana motor yang dikendarai oleh Gian dan Yuli mengalami kerusakan di tengah perjalanan. Kami pun yang terlebih dulu sampai, akhirnya hanya bisa diam menunggu Gian dan Yuli di basecamp pendakian. Lumayan lama kami menanti, kurang lebih sekitar 2 jam, akhirnya Yuli dan Gian pun datang. Setelah sedikit berbincang dan meminta izin kepada pengurus basecamp, kami semua pun memulai petualangan di senja itu. Pada awalnya Om Dika meminta untuk memulai mendaki sehabis maghrib, tapi semua teman-teman meminta untuk langsung mendaki saat itu juga. Perjalanan di senja hari itu seru, plus sedikit mengerikan bro, dimana terasa banget energi negatif menyentuh kulit kita. Ya wajar lah, karena kata orang tua zaman dulu, senja hari itu adalah awal mula para makhluk beda dimensi dengan kita beraktivitas. Tapi ya namanya gunung, aku dan teman-teman seakan acuh akan pergesekan energi tersebut. Jujur, trek di gunung ini sungguh menyiksa tanjakannya. Benar-benar curam ya, seperti menaiki anak tangga darurat yang ada di gedung-gedung bertingkat dan sangat minim bonusnya. Om Dika saja yang bisa kubilang cukup pengalaman dalam hal mendaki sampai 5 kali terhenti di tengah jalur. Ya kuakui, dalam hal pengalaman dan pengetahuan di alam, Om Dika sangat mumpuni. Namun kalau fisik sih, ya faktor usia lah. Sudah nggak sekuat 5 tahun yang lalu. Maklum, sekarang dia lebih sering kena AC baik di rumah maupun di kantornya. Jadi sudah minim sekali terkena cahaya matahari. Sekitar 1 jam, akhirnya kami tiba di pos 1 padang savana yang tidak terlalu luas, namun menyajikan pemandangan yang lumayan memanjakan mata. Cukup lama kami beristirahat di pos 1. Bahkan tim pun terpecah kembali menjadi 2, di mana Thomas, Fanny dan Fitri memutuskan berjalan terlebih dahulu. Sedangkan tim kedua diisi oleh aku, Adit, Yuli, Gian dan Om Dika. Kami masih terus beristirahat di pos 1. Memang trek dari basecamp ke pos 1 begitu berat. Baru jalan saja sudah disuguhi oleh tanjakan yang membuat dengkul bertemu dagu, sejauh kurang lebih 1 km. Tepat jam 6 sore kami pun memutuskan kembali berjalan. Untungnya dari pos 1 menuju pos 2 Bayangan jalannya lumayan landai, sehingga kami semua bisa mempercepat langkah kaki kami. Tiba di pos 2, azan maghrib pun berkumandang. Om Dika pun langsung menyuruh kami semua berhenti dan beristirahat sejenak. Di sini mulai ada keanehan yang terjadi kepada Yuli, di mana dia tidak sengaja menunjuk ke arah jalur dan berkata bahwa ada suara gong berbunyi 3 kali. Namun kami tidak ada yang mendengarnya. Setelah itu Om Dika pun berbisik, "Cang, jaga si Yuli ya malam ini. Tahu kan kalau ada bunyi gong di hutan apa artinya?" "Emang apa bang artinya?" tanyaku dengan serius. Ya ampun, kamu ini udah sering keluar masuk hutan sama gunung masa nggak tahu? Ada 2 makna kalau ada yang mendengar suara gong. Pertama, ada petinggi gaib di gunung ini yang mau datang. Dan arti yang kedua, pertanda ada bencana yang mau datang. Dan semoga bukan ini artinya. Mimik wajah Om Dika mulai serius. Aku pun cuma mengangguk menandakan faham dan setuju kepada si Om. Setelah beristirahat dan menunggu Om Dika selesai sholat, perjalanan pun kami lanjutkan. 15 menit kami berjalan, kami pun tiba di tanjakan akhir yang sangat terjal. Hampir 90 derajat kemiringannya. Sungguh menyiksa sekali tanjakan ini. Bahkan Om Dika 5 langkah sekali harus beristirahat. Suasana malam yang terasa hening pun terjadi saat itu. Namun ada yang aneh. Yuli yang sedari tadi banyak mengeluh karena kecapean pun kini hanya diam dan melangkah terus maju. Padahal tanjakan ini merupakan jalur tersulit. Tapi Yuli seakan tak merasa kelelahan. Om Dika yang melihat hal tersebut langsung memanggilku dan menunjuk ke arah Yuli. Seakan paham, aku pun secepatnya berlari dan mengejar Yuli.
Sesampainya di dekatnya, aku langsung menarik tangannya dan seketika Yuli langsung tersentak, seakan tersadar lalu merasa heran dan berkata, "Kok aku sudah ada di sini?" Katanya keheranan. Aku pun hanya tersenyum dan tak membalas pertanyaan Yuli tadi. Lalu aku menyuruh Yuli untuk terus berjalan. 10 menit berlalu aku dan Yuli berjalan. Aku baru tersadar bahwa aku dan rombongan Gian, Adit dan Om Dika sudah terpisah. Dan mereka sudah tidak ada lagi di belakang kami berdua. Namun aku coba untuk berpikiran positif dan terus melangkah di mana gelap dan suara binatang malam yang menemani kami berdua. Hampir 30 menit berjalan di tanjakan ini, kami belum juga sampai. Bahkan aku samar-samar merasa hanya berputar di satu titik yang sama. Aku pun yang sudah merasa lelah mencoba untuk mengajak Yuli beristirahat sejenak dan berharap bertemu rombongan yang ada di belakang kami. Sekitar 10 menit kami beristirahat, belum juga ada tanda-tanda rombongan di belakang tiba. Aku pun mulai resah ditambah sikap Yuli yang juga mulai tidak tenang. Walau dia hanya berdiam diri, namun mimik wajahnya terlihat ketakutan. Aku mencoba membaca sholawat di dalam hati sekuat tenagaku agar semua baik-baik saja. Ya, sedikit ada rasa tenang saat aku bersolawat. Tapi samar-samar terdengar kumandang azan Isya. Hal tersebut membuat semangatku kembali. Jujur aku sudah berprasangka buruk bahwa aku dan Yuli disesatkan malam itu, di mana aku disesatkan dan dipindah ke alam sebelah. Tapi setelah terdengar suara azan, aku dan Yuli pun kembali berjalan. Sesaat berlalu, aku dan Yuli bertemu sebuah jalur bercabang di tanjakan menuju puncak. Lalu samar-samar terlihat cahaya headlamp dari atas dan terdengar suara Om Dika yang memanggil namaku juga Yuli. Sontak aku dan Yuli pun menyahit panggilan Om Dika. Ternyata Om Dika sudah lebih dulu sampai di puncak dan berinisiatif mencari kami di bawah. Om Dika pun langsung bersyukur setelah menemukan kami. Ternyata jarak kami dengan puncak hanya sekitar 15 meter ke atas. Namun aku dan Yuli kompak tidak menceritakan keadaan kami tadi. Setelah sampai di puncak, keadaan terasa normal kembali. Canda tawa kami pun pecah malam itu. Awalnya aku pikir semua bakal berjalan seperti semula, namun perasaanku itu salah besar. Waktu berlalu, malam pun terasa semakin larut. Kami semua masih asik menikmati suasana malam yang indah di gunung tersebut. Namun makin malam malah makin bertambah para pendaki yang datang di gunung ini. Dari mulai bocah jamet, yaitu musuh Om Dika yang ribut banget di gunung, sampai para uhti yang datang. Melihat hal tersebut, Om Dika langsung berinisiatif untuk membantu para hijaber tersebut mendirikan tenda. Kami semua hanya tertawa melihat tingkah Om Dika. Setelah tenda berdiri, Om Dika langsung memanggilku. "Cang, sini Cang." Aku pun langsung berlari menghampiri Om Dika. "Kenapa bang?" tanyaku dengan sumringah. "Teknik Arya Sena Cang," ujar Bang Dika kepadaku. Dan aku pun langsung mengerti. Sedikit bocoran ya teman-teman, teknik Arya Sena ini sering kami pakai di gunung apabila bertemu wanita dan menarik mereka agar bergabung dengan kami dengan cara membuat perapian. Dengan sigap aku pun mengumpulkan beberapa kayu kering di sekitar puncak untuk menyalakan api. Setelah api menyala, para hijaber pun langsung berkumpul di perapian tersebut. Dan benar teknik Arya Sena ini berjalan dengan mulus dan manjur. Teman-teman bisa coba deh. Aku dan Om Dika pun larut di perbincangan dengan para hijaber tersebut. Bahkan teman-teman rombonganku pun juga ikut nangkring mendekat ke perapian yang kami buat malam itu. Tak terasa waktu menunjukkan jam 12 malam. Ada beberapa anggota pendakianku yang sudah masuk ke dalam tenda, menyisakan aku, Yuli dan Om Dika, ditambah para hijaber cantik yang baru aku temui yang berasal dari Batu Kajang, Kalimantan Timur. Di dalam obrolan yang penuh kehangatan tersebut, salah satu dari hijaber ini pun tak sengaja bercerita perihal kejadian yang mereka alami sewaktu memulai pendakian ini. Sebut saja namanya Ida. "Bang, sewaktu kami baru mendaki tadi, kami disambut loh,"
Disambut apa? Tanya Bang Dika. Suara gong bang, jelas banget. Sontak, Bang Dika pun menoleh ke arahku dan Yuli. Lalu dengan polosnya Yuli pun menjawab. Kami juga mbak, tadi sewaktu azan maghrib juga mendengarnya. Ada apa ya? Tanya Yuli yang keheranan. Udahlah, gak usah dibahas, mungkin kalian salah dengar, kataku kepada semua orang yang ada di sekitar perapian. Namun perbincangan ini pun berlanjut dengan cerita pengalaman mistis di beberapa gunung yang sudah mereka daki. Om Dika pun sudah berkali-kali mengalihkan pembicaraan agar tidak membahas masalah mistis. Namun apa daya, the power calon emak-emak memang susah dilawan. Mereka semua seakan asik membahas masalah tersebut seperti halnya membahas cerita film drakor. Sekilas mataku pun tertuju ke arah perapian. Ternyata stok kayu yang aku kumpulkan sudah mulai menipis. Om Dika yang melihat aku berjalan menuju arah hutan sempat melarang, namun dikarenakan semangat 45 yang sudah membara, cerita mistis dan kejadian aneh tadi tidak menghalangiku malam itu. Sesaat kemudian, aku sudah berada di sekitar hutan yang lumayan jauh dari puncak tempat berkemah kami malam itu. Aku pun asik mengambil beberapa kayu yang kering dan mengumpulkannya. Namun, tiba-tiba bulu kuduku merinding dan merasakan keanehan. Sayup-sayup, aku mendengar ada keramaian dalam hutan. Aku mencoba berpikir positif. Namun semakin aku berusaha untuk menenangkan diri, tetap saja rasa takut langsung muncul. Aku pun bergegas untuk mengumpulkan beberapa kayu kering yang ada di sekitar. Tapi tiba-tiba saja terdengar suara gong yang begitu jelas di telingaku. Aku masih mencoba acuh, namun ada rasa di hati ini untuk menolehkan mata ke suatu arah, dan entah mengapa batin ini menolak. Tapi respon dari tubuh malah mengikuti rasa aneh tersebut. Saat kepala ini mulai menuju ke arah sebuah pohon, dan tiba-tiba saja muncul sebuah wajah dari balik pohon tersebut. Langsung saja mataku dan mata wajah tersebut bertatapan secara langsung. Tergambar jelas wajah pucat pasi dari mimik mukanya, dan juga jelas bola matanya yang menghitam tergambar di wajah tersebut. Menyadari hal tersebut, aku pun segera kabur menuju ke area camping ground kami dengan nafas yang ngos-ngosan. Kamu kenapa, Cang? Tanya Om Dika yang sedang asik menyeruput kopi hitamnya malam itu. Aku cuma diam sambil mencoba menumpukkan sisa-sisa kayu bakar yang kukumpulkan tadi. Namun aku masih teringat peristiwa yang barusan terjadi. Wajah tersebut masih saja terngiang-ngiang di pikiranku. Om Dika yang seakan faham dan tersenyum. Haha, habis dapat jackpot ya, ujar Om Dika kepadaku. Sial, bukannya buat tenang malah diketawain, sahutku ke Om Dika. Aku coba memperhatikan sekitar dan ternyata para ukti hijaber sudah masuk ke dalam tenda. Di sana hanya tersisa aku, Yuli dan Om Dika yang masih asik duduk di perapian yang kami buat. Lalu Yuli yang pada malam itu masih semangat dan tak merasa ngantuk bertanya, Cang, tadi kamu ngapain sih lama banget di hutan? Cari kayu atau apel sama Kunti sih? Hus, apaan sih Yul? Di gunung ngomong gitu, ujarku kesal kepada Yuli. Nah, cari kayu kok sampai 30 menit? Suka-suka aku lah. Udah kalian ini gitu aja sewot bener. Dah malam ini aku langsung ke tenda. Cang, jaga si Yuli ya, pesan Bang Dika yang langsung berjalan menuju tendanya begitu saja. Suasana gunung malam itu masih ramai. Ya karena para jamet gunung masih saja asik teriak-teriak dengan tingkah lakunya yang tebar pesona kepada para pendaki wanita yang ada malam itu. Aku hanya diam dan masih teringat kejadian yang baru ku alami. Lalu aku dikejutkan oleh Yuli. Cang, tadi kamu ngerasa aneh gak? Kok waktu naik kita sesat gitu ya? Ngerasa sih, tapi kayaknya ini masalahnya ada di kamu deh Yul. Soalnya dari awal berangkat kamu kayak ditolak aja naik di gunung. Dari rusak kendaraan, terus dengar gong, lalu mau disesatkan juga. Enak aja, kamu tuh yang belum mandi, makanya digodain setan di sini.
Nah pas Yul, mulutmu gak bisa dijaga dikit? Setan, setan, setan omonganmu. Tar nampak baru tahu. Katanya ada pengalaman mendaki, tapi kok mulutnya sompral? Ye biar aja, muncul kan ada kamu. Lagian juga di sini masih rame kok, jadi nggak kita aja yang lihat. Serahmu lah, kalau ada apa-apa jangan minta tolong ya. Lalu aku pun berjalan menuju ke hammock untuk sekedar merebahkan pinggang dan mencoba menghilangkan rasa kesal ke Yuli. Terlihat jelas Yuli yang masih asik ngemil sambil memainkan HP-nya dekat perapian. Sekitar jam 2 malam, aku masih mencoba terjaga di hammock dan mengawasi si Yuli. Nampak para pendaki lain sudah mulai tidur, dan suara para jamet gunung pun sudah mulai menghilang. Kabut tipis mulai datang menyelimuti sekitar kami di hari itu. Tiba-tiba saja, Yuli datang menghampiriku. Cang, udah tidur belum? Nah apa sih Yul? Ujarku yang sedikit sewot kepadanya. Pengen pipis, temenin. Dengan muka polos dan tak bersalahnya. Aduh, cewek ribet banget deh. Ayo cepat. Kami pun berjalan sedikit menuruni puncak gunung. Setelah mendapatkan tempat yang aman, Yuli pun langsung membuang hajatnya. Awas lo ya kamu ngintip. Entar kusumpahin kamu nikah sama Kunti. Aku hanya berdiam diri membelakangi dan tak memperdulikan omongan Yuli dan hanya cuek saja. Sesaat setelah Yuli beres buang hajatnya, aku pun segera menoleh ke arah Yuli. Dan alangkah terkejutnya aku. Ternyata di atas pohon tepat di mana Yuli pipis, nampak jelas wajah yang aku lihat tadi. Dia sedang menyeringai lengkap dengan kostum putih kebangsaannya. Aku pun kaget dan seakan terpaku di posisiku. Aku cuma bisa diam melihat kuntilanak itu santai mengayun-ayunkan kakinya di atas batang pohon. Yuli yang menghampiriku pun seakan belum sadar akan apa yang aku lihat. Saat dia mengajakku kembali ke area campground, Yuli pun merasa heran karena ajakannya tak aku hiraukan dan mencoba melihat ke arah yang sedari tadi aku lihat. Alangkah terkejutnya dia saat tahu bahwa dia tadi pipis di bawah ayunan kaki kuntilanak. Yuli pun mencoba menarik aku yang masih terpaku dan bertatapan dengan makhluk tersebut. Namun aku masih tetap saja tak sadar dan tak bergerak. Lalu sebuah tamparan dari tangan Yuli tepat menuju pipi kananku. Dan aku pun segera tersadar. Aduh, sakit bego. Lari bego. Ngapain sih tatap-tatapan sama kuntilanak? Jatuh cinta emang? Langsung saja aku dan Yuli mencoba berlari menuju tenda kami. Jelas sekali terdengar tawa mengkikik dari makhluk putih tersebut mengiang-iang di telinga kami. Aku dan Yuli segera lari dan masuk ke dalam satu tenda kosong. Saking paniknya, sepatu kami pun tak kami lepas saat memasuki tenda. Dengan nafas ngos-ngosan, aku mencoba untuk menenangkan diri. Lalu Yuli segera menyalakan lampu tenda. Ya mungkin dia berharap dengan adanya cahaya bisa memberi sedikit ketenangan buat kami malam itu. Namun sayangnya teror terus saja terjadi. Tenda kami terasa bergetar seakan-akan ada yang mendorong di tiap dinding tenda. Karena melihat keadaan tersebut, lampu yang awalnya dinyalakan Yuli segera kumatikan. Bukannya membuat tenang, malah membuat tambah gak nyaman melihat dinding tenda yang bergerak seakan-akan ada angin ribut di luar tenda. Kamu sih Yul, sompral. Aku kan cuma bercanda Cang, ungkap Yuli yang merasa ketakutan malam itu. Lalu aku pun mencoba menguatkan bacaan doaku. Dalam benakku percuma juga saling menyalahkan dalam keadaan seperti ini. Toh semua sudah terjadi. Awalnya aku mencoba mengajak Yuli untuk berdoa. Dia pun hanya mengangguk tanda setuju. Pada awalnya aku membaca doa Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falak, dan Anas. Namun teror juga belum berhenti. Malah semakin menjadi-jadi. Dan ditambah suara tawa kuntilanak yang sudah pastinya teman-teman tahulah. Tawa itu begitu jelas dan terngiang-ngiang di telinga. Karena bacaanku yang pertama gak mempan, aku pun mencoba ayat kursi yang biasanya sangat ampuh. Namun bukannya takut, bacaan yang kulantunkan malah disahut oleh suara asing dari dalam tenda.
Suara itu terdengar begitu pasif dan lancar membaca ayat kursi tersebut. Mengetahui hal tersebut, aku dan Yuli terdiam dan saling tatap. Lalu, "Yul, kamu dengar? Kok setannya bisa ngaji ya, Cang?" Lalu Yuli segera merapatkan dirinya ke dekatku. Kami pun diam membisu dan mendengarkan lantunan ayat kursi tersebut hingga selesai dibacakan oleh makhluk astral itu. Setelah itu, tawa dari kuntilanak pun kembali terdengar, dan ditambah dengan siluet bayangan wanita dengan rambut panjang ada di luar tenda kami. Suasana horor pun menjadi meningkat. Aku dan Yuli pun benar-benar merasa takut saat itu. Namun dalam hati kecilku, ingat satu perkataan Om Dika dulu. "Cang, kalau kamu ketemu hal mistis, apapun itu bentuknya, terus kamu sudah baca macam-macam doa tapi nggak ampuh, coba deh kamu baca surah Al-Kahfi. Insya Allah, Cang, aman. Jangankan setan, Cang, Dajjal aja takut sama itu surah, apalagi cuma setan biasa. Dan kalau memang nggak mempan juga, bawa sholawatan, Gi. Setidaknya sholawatan bisa menenangkan kita di saat kita sedang tertekan." Pesan Om Dika yang aku ingat. Aku pun mencoba melantunkan surah Al-Kahfi. Pelan, terbata-bata, namun pasti dan yakin. Aku coba membaca surah tersebut. Dan ajaibnya, belum setengahnya surah tersebut selesai kubaca, suara dan teror pun seketika hilang. Gangguan yang tadinya datang bertubi-tubi hilang. Aku tetap melantunkan bacaanku hingga selesai. Nampak Yuli pun juga mulai tenang karena keadaan sudah mulai normal terkendali. Tak tahu jam berapa dan sudah berapa lama kami diteror, dan aku pun segera tertidur. Mungkin aku sudah lelah raga dan hati. Ditambah lagi gangguan yang memang sempat mengocok-ngocok denyut nadi dan jantungku saat itu. Singkat cerita, jam 7 pagi aku dibangunkan teman-temanku untuk sarapan. Nampak mereka semua sudah segar dan tak merasa keanehan yang terjadi semalam. Aku dan Yuli segera sarapan. Namun ada yang aneh dengan Yuli. Dia nampak lebih banyak diam dan melamun pagi itu. Aku sih merasa wajar. Ya mungkin dia masih shock dan kurang istirahat gara-gara kejadian semalam. Setelah asik menyantap sarapan pagi dan mengabadikan momen yang ada, kami semua pun bergegas membereskan peralatan kami dan kembali ke kota asal kami. Aku dan Yuli pun pada awalnya sepakat untuk tidak menceritakan kejadian semalam. Singkatnya, kami pun tiba di sekretariat di mana kami semua berkumpul kemarin. Sesampainya di sana, kami pun memutuskan untuk beristirahat sejenak. Namun, tiba-tiba Yuli jatuh pingsan. Sontak kami semua kaget dan panik melihat keadaan Yuli. Yuli pun tidak merespon saat kami semua mencoba menyadarkannya. Lalu, tawa kuntilanak keluar dari mulut si Yuli. Kami semua pun langsung kaget. Yuli tertawa dengan mata yang melotot. "Siapa ini? Kenapa mengganggu?" kata Thomas kepada Yuli yang kerasukan. "Aku gak ganggu. Tapi anak ini dan temanmu yang ganggu aku," kata sosok tersebut sambil menunjuk ke arahku. Seketika semua mata tertuju kepadaku. "Kamu mesum, Cang, sama Yuli?" ujar Om Dika kepadaku. "Gak ada, Bang. Serius, sumpah demi Allah. Gak ada macam-macam aku sama Yuli." Aku pun berusaha membela diri. "Pulang, Gi. Kamu ganggu anak ini. Kasihan dia yang punya raga ini," seru Om Dika kepada sosok yang merasuki badan Yuli. "Gak mau. Aku mau diantar dengan mereka berdua." "Waduh, parah ini," sahut Om Dika. Seakan paham, Om Dika pun menelpon kenalannya untuk meminta bantuan. Sekitar 20 menit, sosok itu masih saja merasuki badan Yuli dan ngoceh gak jelas. Tak lama berselang, datanglah seorang pemuda yang aku baru tahu dia bekerja di kantor Om Dika. Dia pun mencoba mengobati Yuli yang sudah lumayan lama kerasukan. "Wah, ini ketempelan, bos. Bentar ya, ku tangani dulu," ujar si pemuda. "Ayo pulang, sini ku antar ya, Mbak."
Pada awalnya sosok tersebut seakan enggan dan melawan. Namun gak sampai beberapa menit, Yuli pun kembali tersadar dan terlihat begitu lemah. Kami semua pun bersyukur dan merasa lega. Ya, itulah sepenggal kisah mistis yang pernah ku alami, dan apabila ada kesempatan, nanti aku bagi lagi deh kisahku. Maaf jika tulisanku mungkin agak belepotan ya, tapi aku harap teman-teman semua bisa memahami dan bisa mengambil hikmah dari pengalamanku. Ingat, kita semua hidup berdampingan dan harus saling menghormati, baik yang nyata maupun yang tak terlihat. Kita nggak bisa melihat mereka, belum tentu mereka nggak ada. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Bang Ocang, ditunggu cerita selanjutnya. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah menyimak episode kali ini. Oke, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga bisa berjumpa lagi dengan saya secepatnya dalam episode selanjutnya. Tetap semangat, selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.